Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Farmasi 7B akan menjelaskan mengenai delay release atau repeat action. Kelompok 3 yaitu ada Leoni Cika, NIM 186500145, Sandi Satrianto, NIM 186500148, Risma Dia Rumaya, NIM 186500154, Laila Nurus Sa'diyah, NIM 186500155, Nelin Hanelji, NIM 186500162, Agus Kristianto, NIM 186500166, Bella Ainun, NIM 186500169, Muhammad Rizal Ali Akdar, NIM 186500185, Kinjiliani 186500186, dan Fitrani Kansa, NIM 186500190. Dari materi delay release atau repeat action, kami akan menjelaskan mengenai definisi dari sediaan lepas lambat, kemudian ada tujuan dari sediaan lepas lambat, ada laju pelepasan obat, tipe sediaan lepas lambat, definisi dari delay release dan repeat action, kemudian kelebihan dan kekurangan dari repeat action, sifat fisika kimia, sifat biologi yang mempengaruhi, metode formulasi sediaan repeat action, dan contoh sediaan repeat action. Baiklah, yang pertama ada definisi dari sediaan lepas lambat. Sediaan lepas lambat merupakan sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang kerja obat. Yang kedua, ada tujuan dari sediaan lepas lambat. Tujuan utama dari sediaan lepas lambat adalah untuk mempertahankan kadar terapeutik obat dalam darah atau jaringan selama waktu yang diperpanjang. Materi yang ketiga yaitu ada laju pelepasan obat. Model ordinal. Ordinal merupakan model yang ideal pelepasan obat dalam rangka mencapai aksi farmakologis berkepanjangan. Obat disolusi dari bentuk sediaan dan pelepasan obat secara perlahan diwakili oleh persamaan berikut. Gt sama dengan G0 tambah K0T, di mana Gt merupakan jumlah obat dalam waktu T, G0 sebagai jumlah awal obat dalam larutan, dan KO adalah konstanta pelepasan ordinal. Sediaan memiliki pelepasan ordinal akan melepaskan zat aktif yang berkecepatan konstan. Peningkatan konsentrasi obat berbanding lurus dengan waktu. Data pelepasan obat yang diperoleh secara in vitro diplot sebagai jumlah kumulatif obat terlepas terhadap waktu dan dihasilkan grafik linear jika kondisi yang ditetapkan terpenuhi. Model ordinal dapat digunakan untuk menggambarkan disolusi obat dari beberapa jenis modifikasi bentuk pelepasan sediaan obat, seperti sistem transdermal, matriks tablet dengan obat yang kelarutan rendah, sistem osmotik, dan lain-lain. Model orde 1. Wagner mengasumsi bahwa luas permukaan terpapar dari tablet menurun secara eksponensial dengan waktu selama proses disolusi, yang menunjukkan bahwa pelepasan obat dari sebagian besar tablet lepas lambat dapat dijelaskan oleh kinetika orde 1. Persamaan yang menggambarkan kinetika orde 1 adalah log Gt sama dengan log Ho tambah Kv 2303 kali T, di mana Ki adalah fraksi obat yang dilepaskan pada waktu T dan Ki adalah konstanta pelepasan obat orde pertama. Plot logaritma fraksi terhadap waktu akan linear jika pelepasan memenuhi kinetika pelepasan orde 1. Yang selanjutnya adalah model Higuchi. Kinetika pelepasan obat yang diselidiki oleh T. Higuchi sering disebut orde Higuchi. Model Higuchi mendefinisikan ketergantungan linear dari fraksi aktif yang dilepaskan per unit atau Q dari akar kuadrat waktu. Q sendiri di sini adalah K2T setengah, di mana K2 adalah konstanta laju pelepasan.
plot dari fraksi obat yang dilepaskan terhadap akar kuadrat waktu akan linear jika pelepasan mengikuti persamaan Higuchi. Persamaan ini menjelaskan pelepasan obat sebagai proses difusi berdasarkan hukum Fick. Model Hexen-Crowell. Hexen-Crowell tahun 1931 memahami bahwa luas permukaan partikel sebanding dengan akar kubik volume yang berasal dari persamaan yang dijelaskan dengan cara berikut. Hi0 1/3 dikurangi Hi-T 1/3 sama dengan KST, di mana Hi0 adalah jumlah awal obat dalam bentuk sediaan farmasi, Hi-T adalah jumlah sisa obat bentuk sediaan farmasi pada waktu T, KS adalah konstanta menggabungkan hubungan volume permukaan, dan plot akar pangkat 3 fraksi obat yang tersisa terhadap waktu akan linear jika pelepasan mengikuti persamaan Hexen-Crowell. Selanjutnya adalah metode Konsemeyer, menurunkan hubungan yang menggambarkan pelepasan obat dari sistem polimer dengan persamaan sebagai berikut. Q T per QO sama dengan KTN, di mana QT per QO adalah fraksi obat yang dilepaskan pada waktu T, K adalah konstan kinetik yang dilengkapi karakteristik struktural dan geometris sistem penyampaian. N adalah eksponen difusi yang menunjukkan mekanisme transportasi obat melalui polimer. Eksponen pelepasan N lebih kecil dari 0,5 untuk pikian difusi dilepaskan dari slab matriks non-swellable. 0,5 lebih kecil dari N lebih kecil dari 1,0 untuk pelepasan non-pikian atau anomali. Ini berarti bahwa pelepasan obat diikuti kedua difusi dan dikendalikan mekanisme erosi dan N sama dengan 1. Tipe-tipe sediaan lepas lambat. Yang pertama adalah extended release drug product, terdiri dari sustained release dan controlled release. Yang kedua, delayed release drug product, terdiri dari repeat action. Yang pertama, extended release drug product terbagi menjadi dua, yaitu sustained release dan controlled release. Yang pertama, sustained release merupakan bentuk sedia yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap, sehingga pelepasnya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Yang kedua, controlled release melepaskan obat konstan sehingga memberikan konsentrasi obat dalam plasma tetap setiap waktu. Sistem pemberian dari obat disampaikan dengan laju yang telah ditentukan untuk jangka panjang. Yang kedua, delay release drug product, antara lain rapid action. Rapid action adalah bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan suatu dosis obat pada permulaan dan dosis keduanya pada waktu berikutnya. Bahkan beberapa produk mempunyai bagian ketiga, yaitu dosis yang baru dilepaskan setelah bagian kedua dilepaskan. Pelepasan yang berurutan ini diatur oleh suatu time barrier atau enteric coating. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rapid action. Kelebihan yang pertama, mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah. Yang kedua, mengurangi fluktuasi pemberian obat. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. Yang keempat, mengurangi efek samping yang merugikan. Yang kelima, mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan. Kekurangannya, yang pertama, biaya produksi lebih mahal. Kedua, adanya dosis samping, yaitu jumlah besar obat dari sediaan obat dapat lepas secara cepat. Yang ketiga, mengurangi fleksibilitas pemberian obat. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk obat yang memiliki dosis besar, misalnya 500 mg. Yang kelima, tidak semua zat aktif sesuai dengan sediaan lepas lambat. Selanjutnya yaitu sifat fisika kimia yang mempengaruhi. Yang pertama, ukuran dosis. Jika
dosis obat lebih besar dari 0,5 gram, maka obat tersebut bukan merupakan kandidat yang baik untuk dibuatkan sediaan karena ukuran produk akan sangat besar. Yang kedua, kelarutan. Senyawa dengan kelarutan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,01 mg per mililiter, sudah bersifat lepas lambat. Pelepasan obat dari bentuk sediaan dalam cairan gastrointestinal dibatasi oleh kecepatan disolusinya. Yang ketiga, koefisiensi partisi. Senyawa dengan koefisiensi partisi yang rendah akan mengalami kesulitan menembus membran sehingga bioavailabilitasnya rendah. Yang keempat, stabilitas untuk obat yang tidak stabil dalam usus halus akan menunjukkan penurunan bioavailabilitas jika diberikan dalam bentuk sediaan lepas lambat. Selanjutnya yaitu sifat biologi. Yang pertama, absorpsi. Obat yang absorpsinya lambat atau diabsorpsi dengan kecepatan absorpsi yang bervariasi merupakan kandidat yang kurang baik untuk sediaan lepas lambat. Untuk sediaan lepas lambat oral, batas bawah tetapan kecepatan reaksi adalah 0,25 per jam. Yang kedua yaitu distribusi. Obat dengan volume distribusi nyata tinggi yang selanjutnya mempengaruhi kecepatan eliminasi obat merupakan kandidat yang kurang baik untuk sediaan lepas lambat. Yang ketiga yaitu metabolisme. Sistem lepas lambat yang dimetabolisme selama kecepatan metabolisme merupakan golongan yang tidak sesuai untuk sediaan lepas lambat. Yang keempat yaitu lama aksi. Waktu parobiologi atau lama aksi obat merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan jika akan merancang sediaan lepas lambat. Obat dengan waktu paruh panjang lebih dari 12 jam dan dosis efek besar atau waktu paruh pendek yaitu kurang dari 1 jam tidak sesuai untuk sediaan lepas lambat. Yang kelima, terapeutik. Obat dengan rentan terapeutik pendek memerlukan kontrol dosis dalam darah tepat tidak sesuai untuk sediaan lepas lambat karena berisiko tinggi terjadinya efek toksik. Metode formulasi sediaan rapid action. Jadi metode formulasinya di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada penyalutan, yang kedua ada sistem matriks, yang ketiga ada pembentukan kompleks, yang keempat ada sistem membran terkontrol. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem metode formulasi sediaan lepas lambat bisa terbentuk seperti itu. Yang pertama ya kita akan bahas tentang penyalutan. Penyalutan sendiri berfungsi untuk mengendalikan ketersediaan bahan aktif dalam bentuk larutan. Penyalutan serbuk bahan aktif dapat dilakukan dengan metode mikrokapsulasi. Mikrokapsulasi adalah suatu proses di mana bahan-bahan padat, cair, bahan gas pun dapat dijadikan kapsul. Dengan ukuran partikel mikroskopik, dengan membentuk saluran tipis wall, dinding, sekitar bahan yang akan dijadikan kapsul. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem matriks. Sistem matriks sendiri adalah pencampuran dengan matriks. Mencampurkan bahan obat yang akan dibuat sediaan lepas lambat, digabungkan dengan bahan lemak atau bahan selulosa, kemudian diproses menjadi granul yang dapat dimasukkan dalam kapsul atau di tablet. Yang ketiga, pembentukan kompleks. Bahan obat tertentu, jika dikombinasi secara kimia dengan zat kimia tertentu, lainnya membentuk senyawa kompleks kimiawi, yang mungkin hanya larut secara perlahan-lahan dalam cairan tubuh. Hal ini tergantung pada pH di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem membran terkontrol. Sistem membran terkontrol sendiri, sistem ini berfungsi sebagai pengontrol kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Berbeda dengan sistem matrik, hidrofil, polimer, membran tidak bersifat mengembang. Selanjutnya yaitu contoh sediaan repeat action. Contohnya adalah obat golongan proton pump inhibitor seperti omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, zenola, voltaren, dan yang lainnya.
demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.